Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Nur Istiani dengan NIM 2511102411135 program studi S1 Keperawatan semester 1 dari kelas A. Jadi saya akan menghafal 12 fungsi saraf kranial dan fungsi saraf spinal. Tugas ilmu biomedik dasar. Jadi di sini nggak ada contekan, di bawah sini juga cuma ada untuk standnya HP. 12 fungsi saraf kranial. Yang pertama, saraf olfaktorius, jenis saraf sensorik yang mengontrol penciuman. Yang kedua, saraf optikus, jenis saraf sensorik yang mengontrol penglihatan. Yang ketiga, saraf okulomotorius, jenis saraf motorik yang mengontrol pergerakan mata, kelopak mata, dan ukuran pupil mata. Yang keempat ada saraf troklearis, jenis saraf motorik yang berfungsi mengatur pergerakan mata ke arah bawah dan ke dalam. Yang kelima ada saraf trigeminal, jenis saraf sensorik dan motorik. Sensoriknya fungsinya untuk wajah, gigi, dan lidah. Motoriknya untuk mengunyah. Yang keenam ada saraf abdusen, jenis saraf motorik yang berfungsi mengontrol pergerakan mata ke arah lateral. Yang ketujuh ada saraf fasialis, jenis saraf motorik dan sensorik. Motoriknya fungsinya untuk mengontrol ekspresi wajah, sekresi air mata, dan air liur. Sensoriknya fungsinya untuk rasa di 2/3 bagian depan lidah. Yang kedelapan ada saraf vestibulokoklearis, jenis saraf sensorik yang berfungsi untuk mengatur pendengaran dan keseimbangan. Yang kesembilan ada saraf glosopharyngeus, jenis saraf sensorik dan motorik. Sensoriknya fungsinya untuk rasa di 1/3 bagian belakang lidah. Motoriknya untuk menelan dan sekresi air liur. Yang ke-10 ada saraf vagus, jenis saraf motorik dan sensorik. Motoriknya fungsinya untuk mengontrol fungsi organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan. Sensoriknya untuk tenggorokan. Yang ke-11 ada saraf aksesorius, jenis saraf motorik yang berfungsi untuk mengontrol gerakan bahu dan leher. Yang ke-12 ada saraf hipoglossus, jenis saraf motorik yang fungsinya mengontrol gerakan lidah. Selanjutnya ada saraf spinal. Saraf spinal itu ada 5. Yang pertama ada saraf servikal, terletak di bagian leher dan terdapat 8 pasang dengan kode C1 sampai C8. C1 sampai C3 itu fungsinya untuk mengontrol gerakan leher dan kepala. C4 fungsinya untuk mengontrol pernapasan dan mengirim impuls ke diafragma. C5 fungsinya untuk mengontrol bahu dan lengan bagian atas. C6 fungsinya mengontrol pergelangan tangan dan ibu jari. C7 fungsinya mengontrol siku dan jari tangan. C8 fungsinya mengontrol tangan dan kelingking. Selanjutnya ada saraf torakal. Saraf torakal ini terletak di bagian dada. Terdapat 12 pasang dengan kode T1 sampai T12. T1 itu fungsinya untuk mengontrol otot-otot tangan. T2 sampai T6 itu fungsinya mengontrol otot dada dan membantu pernapasan. T7 sampai T12 fungsinya mengontrol otot perut dan menjaga keseimbangan.
Selanjutnya ada saraf lumbal, terletak di bagian pinggang, terdapat 5 pasang dengan kode L1 sampai L5. L1 dan L2 itu fungsinya mengontrol pinggul dan paha. L3 fungsinya mengontrol paha bagian depan dan lutut. L4 fungsinya mengontrol pergelangan kaki dan kaki bagian depan. L5 fungsinya mengontrol jari kaki dan pergelangan kaki. Selanjutnya ada saraf sakral yang terletak di bagian panggul. Saraf sakral ini terdapat 5 pasang dengan kode S1 sampai S5. S1 fungsinya mengontrol S1 ini fungsinya mengontrol pergelangan kaki, tumit, dan telapak kaki. S2 sampai S4 fungsinya mengontrol kandung kemih, usus, dan organ reproduksi. S5 fungsinya mengontrol area di bagian anus, area di sekitar anus. Selanjutnya yang terakhir ada saraf apa ini nama sarafnya? Saraf terakhir adalah trigosel, apa ya namanya? Terakhir itu koksigeal. Terakhir itu ada namanya saraf koksigeal, terletak di tulang ekor, kodenya CO1. Saraf ini hanya ada 1 pasang dengan fungsi mengontrol sensasi di area tulang ekor. Mungkin sekian hafalan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.